Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adrati wa tanashada sallallahu mukarrabin. Husna mu'alif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nangkuna sunan ba'ana umatina sayyidina sallallahu syaikhina. Husna lamahatina asqiya malam. Alhamdulillah wa asati wa alim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 71. Al-ihsan ilal jiran. Al-ihsan berbuat baik ilal jiran maring jiran. Negara jiran. Apa itu jiran? Tetangga. Kita sering tuh mengatakan Malaysia itu negara jiran, negara tetangga. Berbuat baik pada tetangga. Kemarin kita sudah bicara tentang pernikahan. Nah, sekarang kalau sudah nikah, gawe omah dhewe, duwe tangga. Nah, kita sekarang bicara tentang tetangga. Al-jiwaru utawi tetangga iku hakuhu utai hake jiwar iku azimun. Agung banget. Jadi tetangga itu punya hak, punya relasi yang sangat besar. Wal ihsanu utai berbuat baik ilal jironi maring tetangga iku min ajali a'malil imani termasuk agunge amal iman. Salah satu indikator, bahkan indikator orang itu iman adalah berbuat baik pada tetangga. Wala yu'minu, karena itu tidak dianggap iman sepoman wong. La ya'manu, yang tidak menjadi aman sapa jaruhu tetanggane biwasa iki kelawan sifat kepercayaan iman. Orang itu tidak akan dianggap sebagai orang baik, orang yang beriman bahkan, bukan sekedar baik. Orang dianggap iman kita tidak baik kalau kita tidak punya perilaku yang baik pada tetangga. Sehingga dengan tetangga itu menjadi salah satu parameter tentang baiknya iman kita. Bahkan lan ono sapa as-salafus shalihu, kelompok salafus shalih iku ya lamuna ngerti sapa salafus shalih salah rajuli ing senjatane seseorang wa ahlihi. Salah rajuli ing baike rajul wa ahlihi bi husni jiwarihim kelan berbuat baik kepada tetangganya liman mare wong haulahum kang ing sekitarnya. Mereka biasanya salah satu indikatornya untuk keimanannya adalah dengan cara berbuat baik pada tetangga dan orang sekitarnya. Sehingga kan kalau kita berbuat baik pada tetangga, maka kita juga akan menjadi aman. Nah, karena itulah Anda masih ingat kalau dalam ajaran masyarakat Jawa, yaitu agar kita senantiasa berbuat baik dengan tetangga dengan saling berbagi makanan. Sehingga kemudian kita bisa dengan tetangga itu saling menjaga. Sehingga orang Jawa mengatakan, pagari rumahmu dengan piring dan sendok. Itu kan artinya bukan pagar piring dijejer di gerbang, tidak, tetapi maksudnya adalah seringlah berbagi makanan, berbagi sesuatu kepada orang lain, tetangga kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi akrab dan saling menjaga. Bahkan berbagi makanan itu salah satu indikator akrabi seseorang. Kalau Anda punya keluarga, punya adik, misalnya punya keluarga dekat yang itu akrab, maka salah satu indikator orang itu akrab biasanya makan. Yaitu kita makan di situ ya biasa, dia makan di rumah kita ya biasa. Kan itu toh? Kalau kita ngaji Ihya, itu juga disampaikan. Salah satu indikator orang itu keakraban seseorang, itu salah satu makan. Kalau dulu kita diajari oleh ibu itu, Mbah Bu Nganjuk, kalau kita saudara,
maka makanan yang kita punya itu bisa saling memakan. Artinya saling, kalau kita punya ya monggo makan, kita biasa. Tapi di luar itu enggak. Lek utang ya nyaur. Lek benda ya kita, misalnya ada sepeda motor nganggur, ya kita izin. Tetapi lah untuk makanan ya silahkan. Artinya itu menunjukkan keakraban kita, salah satu indikatornya itu. Wayus alu. Mongko kemudian ditanya anirojuli saking seseorang jiron yang tetanggane man. Fa inasnau. Kemudian mereka juga begini, menjadi indikator orang ini baik atau tidak. Kalau Anda misalnya nyari calon suami, kira-kira keluarganya calon suami itu baik enggak? Maka paling mudah kalau diajarkan di sini adalah jangan tanya dia, Mas sampean keluarganya apik apa enggak nanya begitu, tapi tanyalah tangganya. Tetangganya ya apa takon nih? Mungkin kita perlu nyamar, nah kok tanggane, Mbak sampean kenal iku ah? Nggih, ya apa itu? Oh terus cerita lah itu tetangganya cerita kita baik, berarti insya Allah kita termasuk baik. Lah tetanggane, wah Mbak sudah tahu metu belas iku. Itu kan udah. Karena itu di sini dikatakan wayus alu anirojuli jironahu. Seseorang itu ditanya bukan pada dia, tetapi pada tetangganya. Tetangganya gimana komentarnya? Anda masih ingat juga ala tanal ulilma itu? Kalau Anda nanya seseorang, Mas sama wong apik ya? Ya jelas apik loh, meyakinkan. Tetapi kita diajarkan jangan latas al apa bahasanya? Latas al pokoknya ankorinihi. Terakhirnya begitu seingat saya. Jadi kalau kita nanya orang, jangan nanya dia, tapi tanyalah temannya. Kalau ditanya, Mbak Yuni itu apik ya? Kalau tanya dia, Mbak sampean apik ya? Oh jelas apik. Tapi tanya koncone akrabe sapa? Lihatlah koncone. Oh koncone ku rajin tahajud. Rajin maca Quran. Oh mungkin dia juga enggak jauh beda lah dengan itu. Koncone ku biasanya iku lho, Mbak. Iku turu misalnya. Yo biasanya enggak jauh beda. Kan gitu toh. Ini juga begitu. Wayus alu anirojuli jironuhu. Fa inis enau mongko lamun padha memuji sapa jiran, lek tanggane itu padha memuji, oh nggih Mbak, iku sae ya Allah, wakrab kalih tetangga, rajin ikut kegiatan, banyak membantu tetangga. Lain fa inis tanau mongko lamun padha tetangga itu padha memuji khairan ing baik, karena mongko ana apa zalika ikut dalilan sebagai petunjuk menjadi bukti ala annahu sak temene rajul iku min ahlil khairi, ing atase orang yang baik. Jadi indikator baik dari orang itu lihat tetangganya. Kalau tetangganya mengatakan dia baik, insya Allah orang lain juga baik. Artinya orang itu juga baik. Tapi kalau tetangganya mengatakan saya nggak begitu kenal ya, itu nggak perlu metu ya. Enak toh warga baru kita. Kalau Anda nanti nikah, punya rumah, begitu datang ke perumahan, maka segeralah merapat pada tetangga. Artinya gaul dengan tetangga, akrab dengan tetangga. Jangan kemudian wis suwe, iku sapa to Mbak? Ora tau metu ya. Ketoke blonjo enggak pernah. Masalahnya online terus. Sing teko iku bolak-balik paket. Jangan sampai kemudian kita hidup bareng dengan tetangga tapi nggak kenal tetanggane. Nah, karena berbuat baik pada tetangga itu salah satu indikator baiknya keimanan kita. Min ahlil khairi al mutabiina, yang mengikuti lisunati maring sunnah. Orang yang mengikuti sunnah, salah satu ajaran Kanjeng Nabi adalah berbuat baik pada tetangga. Sehingga kalau kita itu ngaku mengikuti sunnah Rasul, maka dia akan baik pada tetangga. Kalau ada orang ngaku mengikuti sunnah Rasul, tapi kok gak baik pada tetangga, berarti omong kosong. Itu indikatornya jelas. Al-mutamassikina, al-mutabiina yang mengikuti lisunati maring sunnah, al-mutamassikina yang berpegangan bil khuluqil hasani, dengan hasan, dengan akhlak yang baik. Wala khaira,
lan tidak ada kebaikan fiman ing dalam wong ya ghiduhu yang membenci hu ing man sapa jironuhu. Sebaliknya tidak ada kebaikan bagi orang yang kemudian enggak akur pada tetangganya. Wa minas sa'adatil mar'i lan iku setengah saking tanda kebahagiaan seseorang al-muslimi. Ini masih ingat hadis ini. Salah satu indikator bahagia orang itu bahagia, satu al-maskanul wasi'u, punya rumah yang luas, lumayan ombo. Kan banyak tuh teman kita yang rumahnya ombo, latare ombo, makanya ngalatare ku langsung lapangan. Wah ning omahku iku halaman saya itu bisa untuk mobil 10 lebih. Karena digawe lapangan bal-balan. Karena itu bahagialah Anda yang punya rumah yang luas. Karena itu nanti nikah lain donga, ya Allah kula nyuwun rumah yang besar, ojo kecil, nanti salah. Nanti nyesel kadung oleh pangeran, kayak dulu kalau Ustaz itu nyesel. Karena dulu begitu nikah itu doanya, ya Allah mugi-mugi kula nyuwun rumah, segera punya rumah. Ya, kita dulu nikah itu 2002 nikah, 2003 kita udah nempati rumah ini. Karena doa kita, ya Allah, kula pokoknya pengen segera punya rumah, walaupun kecil nggak apa-apa. Akhirnya salah ndonga itu nyesel. Kenapa dulu kan ndonga kok rumah besar nggak apa-apa, ya Allah, walaupun besar, yang penting isinya penuh. Maksudnya gitu. Kata Nabi, salah satu indikator orang yang nyaman, saadah, itu satu, rumahnya luas. Wal jaru, utai tetanggane kuasolihu, tetanggane baik, lingkungannya baik. Kan luar biasa toh kalau Anda punya rumah bagus, kemudian akrab dengan tetangga dan tetangganya itu tetangganya itu enak banget, orangnya baik. Wal markabu alhaniu, kendaraane mewah. Gak apa-apa, cuma Alphard, yang penting baru. Kan begitu toh. Daripada mobil tua, kan lebih baik Alphard baru. Kata Nabi, kendaraannya baik. Walidzalika, karena itu wasiat sapa Rasulullah SAW an-nisaa. Anda masih ingat ketika Nabi mau wafat, salah satu wasiat Nabi adalah an-nisa, jaga perempuan. Bagi Anda yang laki-laki yang menjadi suami, salah satu wasiat Nabi adalah menjaga istri dan anak-anak perempuan. Itu tanggung jawabnya suami dan laki-laki. Jaga perempuan, jangan kemudian membuat perempuan itu menderita karena laki-laki. Mestinya mereka menjadi bahagia karena ada laki-laki. An-nisa'ah khususon, satu wasiatnya Nabi. Ini kan ada beberapa toh. Wasiatnya Nabi, satu nisa, kedua sholat. Jangan lupa sholat. Menjelang wafatnya Nabi kan wasiatnya begitu. Nisa, yang wasiat yang lain, bil ihda'i, kelan berbuat baik, lilal jiron, maring tetangga. Salah satu wasiat Nabi juga itu, berbuat baik pada tetangga. Faqala, ngendika sapa Nabi, ya nisa'il muslimat, para perempuan, ini biasanya perempuan yang suka begini. Karena itu Nabi sampai wasiat bener. La tahkironna, jangan meremehkan sapa sira sapa jarotun, seorang perempuan, li jarotiha maring tetangganya. Janganlah sekalian perempuan, para ibu-ibu, emak-emak saling merendahkan tetangganya. Walau farosna, senajan mengendari sapa mereka satan ing kambing. Kalau zaman dulu, misalnya tetanggane saking gak duwene, gak punya kuda sebagai kendaraan, sehingga kendaraannya cuma kemana-mana naik kambing, jangan pernah diremehkan. Kalau bahasa kita, mungkin tetangga kita karena saking sederhananya, gak punya mobil, gak punya sepeda motor, punyanya ontel. Jangan pernah meremehkan tetangga kita yang begitu. Kadang kan emak-emak yang begitu, kumpulan-kumpulan emak-emak toh, di sini kadang pamer. Kalau nggak pamer gelang, pamer panci anyar. Lah biyen pamer apa? Yang kita sering
beli tuh Tupperware. Enak toh mak-mak grup Tupperware. Pameran Tupperware baru dan seterusnya. Sampai neng kampus mulane kan Ustaz dulu nggoda nih. Kalau kita jadi mahasiswa, khususnya mahasiswa pasca S2 atau S3, maka ya bukan hanya S2, S3, S1 juga begitu, maka pikiran kita itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu pikiran kita hanya makalah, keilmuan, dan diskusi. Jangan pernah neng kampus yang ngomongno Tupperware. Karena S2 ibu-ibu wis kerja, jadi saingan Tupperware. Sing laki-laki bukan keilmuan, ake. Zaman biyen kan enek toh sing ake, gede-gedean ake, kan sempat toh rame booming sampai neng lapangan situ. Dodol ake kan akeh neng mana? Lapangan Singo. Dulu cik boomingnya ake. Nah, kita diajarkan latah kirona jarotun li jarotiha. Janganlah seorang ibu menghina tetangganya, walau faros nasatan, walaupun tetangga kita sangat sederhana. Mestinya justru ketika ada tetangga yang kurang mampu, sederhana, kita bisa bantu, bukan kemudian diremehkan. Dulu kita di Jogja masih ingat ada orang emak-emak yang begitu pedulinya pada tetangga, peduli yang kurang bagus. Jadi kalau anak tonggone tuku opo didelok, tonggone tuku kulkas, diukur kulkasnya gede ndi, kulkasnya dia dengan kulkas kita. Enak nggak kira-kira? Tapi itu nyata, dulu tetangga kita di Jogja, sampai segitunya maknya. Jadi luar biasa lah. Kita diajarkan Nabi begitu, jangan pernah meremehkan tetangga, menghina tetangga. Fakot kana teman-teman ono min doa Rasulillah, saking dungane Kanjeng Nabi, salah satu doanya Nabi adalah agar kita, ini doa yang Anda bisa baca, yang doa ketemu jodoh belum ketemu. Ini doa agar diberikan tetangga yang baik, yang diajarkan oleh Nabi begini. Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqami fa inna jarad dunya yatahawal. Ini doa yang muga-muga lah Anda nanti nikah, begitu dapat rumah, kita terhindar dari tetangga yang tidak baik. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqami fa inna jarad dunya yatahawalu. Allahumma ya Allah, ini sedune ingsun iku a'udzubika, minta perlindungan supaya ingsun bika kelantuan min jari su'i, dari tetangga yang buruk. Ini doa semoga lingkungan kita baik. Kalau Anda nanti nikah dan cari rumah, benar, carilah rumah yang lingkungannya baik. Karena kita beli rumah itu kan nggak kayak beli sepeda motor, yang kalau kita nggak suka mudah dijual. Rumah kan tidak. Rumah itu biasanya aset yang selama hidup kita pakai. Nah, karena itu karena rumah itu adalah tempat di mana kita akan hidup. Yang kita hidup itu tidak hanya saya, kita, istri dan suami dan istri, tapi juga ada anak-anak. Yang nanti anak-anak akan hidup di situ, maka carilah rumah yang lingkungannya baik. Jadi kata yang golek omah itu golek kira-kira lingkungan sekitarnya apa enggak. Salah satu indikator rumah yang baik, lingkungan yang baik, insya Allah yang dekat dengan tempat ibadah. Enak musola, enak masjid, enak madrasah, sehingga lingkungan anak-anak kita itu kondusif. Jangan golek omah yang krungu adzan aja ndak denger. Saking ngadoe ke masjid. Biasanya kalau gitu-gitu kan nggak mudah tuh kita untuk berangkat ke masjid. Apalagi rumah kita kemudian gak ono musolane juga. Enak musola sitok ning mburi deket dapur. Itu wis gawe obrokan. Cobalah kita pikir itu min jarisu fit daril muqami, in dalam daerah yang ini baik. Jadi artinya kita carilah, kita berdoa agar terhindar dari tetangga yang buruk. Fa inna jarad dunya, kata Nabi, karena tetangga dunia itu yatahwalu, bisa memberikan pengaruh. Qala sair yalumunani, sungguh menyakitkan ni ingsun in bitu. Ini saire apa? Yang biasa sairan? Ustaz nggak bisa sair masalahnya. Nggak ahli. Biyen kaya pernah belajar. Anda pernah belajar ilmu arut? Ilmu arut itu ilmu untuk lagu-lagu. Ada toh failun. Enak toh neng dulu kita pernah belajar itu. Cuma nggak begitu bakat ketika iso-iso.
Dulu di pondok belajar serius, tapi begitu mulai ke pondok lupa, karena suka bakat nyanyi. Nah, Anda yang punya bakat silahkan. Ada, itu bisa dipelajari. Ada, karena ada kata kuncinya. Kode mek do re mi fa sol itu kan ya ada kuncinya toh. Kunci D, kunci G, kan ada kalau kita musik. Nah, ini juga begitu. Kata syair begini, sungguh menyakiti hatiku in bi'tu, lamun menjual sapa ingsun biru khosi kelawan murah manzili ing rumahku, tapi walam ya'lamu lan orang ngerti sapa mereka jaron ing tetangga hunaka yang di situ iku yunak risu menjadi susah. Kata syair, sungguh kalau andekan saya punya keuntungan, tapi kemudian tetangga itu menjadi susah karena keuntungan kita, maka itu juga menyedihkan. Artinya itu juga sesuatu yang harus kita perhatikan. Kata syairnya, saya ini sedih andaikan saya itu mendapat keuntungan, tapi tetangga saya menderita karena itu. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahum kufu jogo sapa sira al malam, nyegah sapa sira al malam ing caci maki fa inna hainama kelan temen bijironi ha kelan tetanggane itu tahulu menjadi mahal apa diaru rumah ya tarahosu menjadi murah. Artinya perasaan tetangga harus kita jaga. Kayak Anda kalau mungkin nanti punya rumahnya agak berdempetan kayak kita. Kalau misalnya kita pulang malam, suara motor kita lebih keras, maka kan kita harus jaga. Tetangga kita ini sudah tidur mungkin, sehingga kita harus pelan, sehingga tetangga kita tidak terganggu oleh kehadiran kita. Terus malam-malam sepeda motornya ngebrong kenal pote, itu kan nggak tahu diri artinya. Orang artinya kita bertetangga itu kita juga harus menjaga perasaan tetangga, njogo jangan sampai kemudian dengan perilaku kita mereka menjadi terganggu. Wal jironu utawi tetangga al kafiru yang kafir. Ini kemudian kita diajari bagaimana kalau kita tetangga kita itu tidak seagama. Jadi kita muslim, tetangga kita tidak muslim. Lahu kedua jiron hakul jironi utawi ono hak tetangga. Artinya kalau kita punya tetangga yang enggak seagama, itu pun kita harus berbuat baik karena mereka punya hak bertetangga dengan kita. Apalagi kalau lebih. Wal jironu muslimu utawi tetangga yang muslim lau kediman iku hakoni dua hak. Kalau tetangga kita sesama muslim berarti dia punya nilai lebih, yaitu satu sebagai sesama muslim, yang kedua sebagai tetangga. Sehingga kita harus lebih baik. Apalagi kalau wis tonggone podo islame cik dulure. Sering toh begitu. Tetangga kita di sebelah rumah itu satu, dia tetangga kita. Dua, sesama muslim. Ketiga, masih kerabat. Maka berbuat baiknya harus lebih banyak. Karena dia mempunyai tiga hak. Hak tetangga, hak sesama muslim, hak kerabat. Apalagi kalau kemudian yang di rumah kita itu bukan sekedar tetangga, dia sesama muslim, kerabat, bahkan istri. Maka kemudian perlakuan seorang suami terhadap istri harus lebih baik karena dia tidak sekedar kerabat, tapi istri. Sehingga ketika ada seorang suami menganiaya istri, maka itu kedolimannya luar biasa. Begitu juga seorang istri kemudian menganiaya suaminya. Ono ora kira-kira? Ono lah. Sinetron paling enggak. Istrinya memplokodo suaminya. Karena ini grup suami-suami takut istri. Maka itu juga kezaliman karena dia bukan sekedar tetangga tapi lebih dari itu, bukan sekedar kerabat. Kan nelongso banget toh. Kita itu sudah jadi istrinya sesama Islam, bahkan jadi istrinya kemudian disiksa. Itu luar biasa dolimnya. Wal jaru hakul islami, tetangga yang sesama Islam itu haknya dua, kewajibannya dua. Satu adalah hakul Islam, kewajiban sesama Islam, wa hakul jiror, dan kewajiban sesama tetangga. Wal jaru utai tetangga al muslimu al qoribu yang kerabat,
Tetangga Islam cek dulur, hae menjadi 3. Hukukuhu tai hae ku salah satu. Yaitu hakul Islam, sesama Islam, hakul jiron karena dia tetangga, wa hakul karabat karena kerabat, sehingga harus lebih baik. Wa ilaikum mongko netepana ing atase sira minas sunnati saking sunnah taklimati yang mengajak nubuwati al muta'alliqati yang berhubungan bihukul jiwari dengan hak-hak tetangga. Ini yang kita kemudian kita lanjutkan hak tetangga. 1 al wasiatul biljar, yaitu saling berkomunikasi, saling berbagi dengan tetangga. Rawas apa ngendika sapa Imam Al-Bukhari bisa nadi ila Aisyah radhiyallahu an. Saking Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi itu ngendikane begini. Mazala terus-terusan sapa Jibril, malaikat Jibril iku yusini berwasiat sapa Jibril ingsun bil jari. Kata Nabi, saya itu bolak-balik didatangi malaikat Jibril, yang malaikat Jibril itu mengingatkan saya tentang tetangga. Saking seringnya malaikat Jibril bicara tentang tetangga, sampai saya pikir tetangga itu akan mendapatkan warisan kalau saya mati. Itu artinya pentingnya tetangga. Hatta dzanantu sehingga menduga sapa ingsun ana ustune jar iku sayu warisuhu bakal mewaris sapa tetangga. Warawa sapa Al-Bukhari ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala man sapane wong kana kang ana sapa man iku yu'minu billah wal yaumil akhir. Kata Kanjeng Nabi, siapa yang mengaku iman fal yuhsin mongko berbuat baika ila jarihi maring tetangganya. Siapa yang ngaku iman harus berbuat baik. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, 1, orang yang beriman itu indikatore 1 berbuat baik pada tetangga. Yang kedua, fal yukrim mongko memuliakan dhaifahu ing tamune. Tamu, kalau kita punya tamu, salah satu indikator kita beriman adalah menghormati tamu. Menghormati tamu itu artinya salah satunya kalau Anda punya makanan bisa dikasih makan. Kayak iya apa lah, enek nasi, mulai sering dulu yang saya sampaikan. Kalau tamu kita datang siang, kira-kira dia sudah makan belum ya? Itu kita harus paham. Anda misalnya punya rumah sendiri, kemudian orang tua kita atau adik kita, saudara kita silaturahmi ke rumah kita. Tekone jam 1 siang. Maka kita harus mikir, dia sudah makan belum? Jangan hanya ditemoni tok. Di ruang tamu ditemoni suwe, gak dikasih makan. Padahal tamu kita belum makan. Nah, itu kita harus peka. Nah, kira-kira laika itakoni, Mbak wis mangan nah? Ini tak masakno Indomie. Andalannya misalnya. Artinya kan jangan sampai kemudian tamu kita kelaparan. Itu salah satu menghormati tamu kita. Kasih makan, kasih minum, lae ono. Lae gak ono yo ucapan yang baik yang maksa misalnya masuk to gak ono. Ucapan yang baik itu juga udah baik. Bangkaman kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul. Orang yang beriman itu kewajibannya 1, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada tamu. Yang ketiga falyakul mongko hendaknya ngucap khairan ing kebaikan. Dia ngucap yang baik, kalau gak iso baik, auliyasmut. Lak gak iso baik, ya diem. Kalau kita beriman, berarti update status lah yang baik. Kalau gak bisa update status yang baik, jangan update status. Karena ada toh statement yang mengatakan, kalau kita belum bisa memberikan kontribusi, paling tidak jangan ngerusui. Itu sesuai dengan hadis ini. Falyakul khairon auliyasmut. Sekarang kan bukan hanya ngucap toh, sekarang kan update status. Marilah kita belajar update status yang baik. Kalau gak iso update status yang baik, janganlah update status yang buruk. Kalau mau mencaci, mau menjelekkan orang di status kita, dipikir dulu. Karena Nabi mengatakan auliyasmut, diem aja. Kita kadang Ustaz tuh kadang nanggapi ada, ya kadang namanya orang. Kita update apa, tanggapannya aneh-aneh. Mau ditanggapi, kadang sebene, gak usah. Kadang ada mahasiswa diskusi takoke ku aneh. Iki ditanggapi enggak? Hal sebene, ditanggapi yang lain. Karena kadang
Ki apa toh? Lak ditanggapi itu apa? Ini bisa memberikan manfaat nggak? Kadang kita mikir begitu. Nah, fayakul khairon auliyasmut. Karena itulah hati-hatilah ketika kita update status. Oke lah, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Oke, ada. Oh ya, yang kemarin yang belum tertanggapi, pokoknya selain doa ketemu amalan, ketemu yang diinginkan. Bagaimana kita yakin bahwa yang sedang mendekat atau niat untuk serius ke pernikahan itu bagian dari jodoh kita? Nah, bagaimana kita tahu bahwa yang dekat dengan kita itu jodoh kita? Kita koni, sama jodohku mbak, kan? Nah, kan gampang toh. Nah, tapi bukan begitu. Bagaimana kita bisa yakin bahwa orang yang mendekati kita itu jodoh kita? Kita diajarkan untuk istikharah. Karena itu kalau ada orang dekat, langsung ditanggapi aja, kemudian Mbak, Mas Saman serius tak pada saya? Kalau serius, oke lah kita istikharah. Gitu loh. Jadi jangan, yang kemarin saya sampaikan, jangan pernah mengasumsikan. Anak laki-laki senior kita sering datang ke kosan, kita wis pede banget. Wah, kayaknya dia naksir saya. Padahal dia hanya datang untuk pinjem buku. Yang sering salah kan gitu toh. Kita wis pede seolah-olah kalau dia datang itu naksir, padahal enggak. Nah, sehingga harus dipastikan Saman datang bolak-balik. Kalau orang tua kan begitu biasanya juga. Mas, Saman kok bolak-balik nemui anak perempuan saya, maunya apa? Harus begitu kalau Anda jadi orang tua. Kalau Anda jadi kakak, bolak-balik kok Saman nemui adik saya, kenapa? Ada yang serius, kalau serius silahkan kita bicarakan. Kalau enggak, kan enggak ada gunanya bolak-balik ke rumah. Kan begitu, artinya kan harus diklarifikasi, harus dipastikan. Kemudian kalau oke, istikharah. Itu kan yang diajarkan istikharah. Nah, istikharah nanti hasilnya akan banyak cara, kemarin sudah kita bicarakan. Oke. Oke, apa bedanya sunnah dan hadis? Anda yang syariah? Ada fakultas syariah? Kok nggak ada yang pede dengan begini? Hadis itu adalah, yang bertanya, hadis itu adalah gini, ada hadis, ada sunnah, ya. Jadi ada sunnah Nabi. Sunnah itu ada 3. Ada yang bentuknya ucapan Nabi, namanya hadis. Ada yang itu namanya biasanya sunnah qauli, yang disebut hadis. Hadis itu adalah ucapan-ucapan yang terkait dengan ucapan Kanjeng Nabi. Kemudian ada sunnah fi'li. Sunnah fi'li itu ada segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Itu sunnah fi'li. Kayak kemarin mas kawin. Mas kawin itu ada yang berdasarkan sunnah fi'li, ada yang berdasarkan sunnah qauli. Ada lagi sunnah, apa lagi satunya? Sunnah takriri, yaitu segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, tapi dilakukan sahabat. Dan Nabi tahu, dan Nabi meng-ACC. Itu takriri. Kayak misalnya begini, kalau dalam banyak kasus apa? Suatu ketika sahabat itu nyembelih binatang padang pasir. Bahasa kita apa biasanya? Ndop. Ndop itu biasanya dimaknakan apa namanya? Nyambik ya. Tapi sebetulnya bukan nyambik. Kemudian sahabat makan, Nabi nggak makan, tapi Nabi membiarkan dia makan. Maka berarti boleh. Itu sunnah ya. Kemudian apa fikih? Fikih itu adalah hasil pendapat para ulama mujtahid berdasarkan eksplorasi beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika Imam Syafi'i memahami Al-Quran dan Sunnah dengan segala metodologinya, maka kemudian menghasilkan keputusan. Nah, hasil keputusan ijtihad itu namanya fikih. Sehingga beda. Kalau fikih itu hasil keputusan ulama berdasarkan pemahaman. Jadi tapi bukan tanpa dasar. Fikih itu adalah hasil keputusan berdasarkan pemahaman mereka atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau Anda baca hadis, ya begini,
maca hadis, kemudian kita berusaha mengeksplorasi hadis itu dengan metodologi yang dipertanggungjawabkan, maka hasil keputusan kita, pemahaman kita namanya fikih. Nah, itu bedanya fikih dengan sunnah. Ada yang bilang kalau jaga itu cerminan diri kita, terus ada yang bilang kalau jaga itu pelengkap. Itu maksudnya gimana? Cerminan dan pelengkap sebetulnya itu bukan dua hal yang berbeda, tapi jodoh kita itu kan melengkapi dari kekurangan kita, yang itu biasanya akan senafas dengan kita. Kayak sandal yang sering saya sampaikan, sandal itu kanan kiri berbeda, tetapi yang jelas saling melengkapi. Nah, kita juga gitu. Gak ono toh sandal yang kiri gede, yang kanan kecil, kan enggak. Kita itu karena itu biasanya suami istri itu berjodoh, biasanya sifatnya nggak akan jauh. Gitu kan? Biasanya sifatnya nggak jauh. Coba Anda perhatikan. Orang-orang itu yang menikah, itu akan sing wedok begini, yang lanang nggak akan jauh dari itu. Biasanya kan begitu, mirip. Biasanya sing lanang suka tidur. Biasanya nggak jauh beda, sing wedok is padha ae. Sing lanang biasanya begitulah. Artinya kan memper, bahasa Jawane memper. Jadi memper tetapi saling melengkapi pihak satu dengan yang lain. Oke. Masalah yang tadi antara fikih sama sunnah, itu maksudnya itu gimana ya? Maksudnya itu sunnah yang di hadis dan sunnah yang di fikih itu maksudnya gitu. Saya nggak tahu maksudnya. Nah, pertanyaannya karena beda. Kalau fikih itu ya pemahaman, kalau hadis ya hadis. Tapi saya nggak tahu maksudnya sunnah yang di fikih dengan begini, hukum maksudnya gitu. Kalau fikih ada sunnah itu terkait dengan hukum, kekuatan hukum. Hukum kita ada berapa? 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, sunnah yang dimaksudkan itu adalah itu. Sunnah yang di fikih itu adalah terkait dengan hukum. Kalau wajib itu segala sesuatu yang kalau harus kita lakukan. Kalau nggak dilakukan kita dosa. Kayak sholat 5 waktu itu wajib. Sunnah adalah segala sesuatu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan punishment. Kayak sholat sunnah ba'diyata isya. Sholat sunnah qobliyah isya itu hukumnya sunnah. Maka walaupun kalau ditinggalkan nggak apa-apa, lebih baik dilakukan. Karena dengan dilakukan akan mendapatkan pahala. Itu sunnah kalau di fikih. Sunnah yang di fikih itu urusannya dengan hukum. Kalau sunnah yang terkait dengan Nabi, itu ada segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi. Oke, saya kira masih ada. Ya. Bagaimana kita menanggapi tetangga yang dingin atau tidak bertegur sapa sama ini? Gimana misalkan ada kita itu dibenci dalam pertemanan, sikap kita itu gimana? Masih ingat hadis Nabi kemarin? Orang yang baik adalah orang yang menyambung silaturahmi, walaupun orang yang kita sambung itu berusaha untuk tidak menyambung. Gitu kan? Jadi kalau ada orang tetangga kita kok dingin aja, ya sudah biarin aja. Yang penting kita berbuat baik pada dia. Ingat, kita berbuat baik pada tetangga itu bukan karena dia berbuat baik pada kita loh ya. Sering toh kalau ibu dulu asana ilaiman ilaman asana ilaina. Kita berbuat baik pada orang yang berbuat pada kita, enggak begitu. Kita diajarkan berbuat baik pada orang yang walaupun dia tidak baik pada kita tetap baik. Karena kita berbuat pada dia itu adalah perintah Allah, selesai. Mbak, sama kok masalah biasanya nek toh neng toko. Neng toko kita beli kemudian pelayannya judes banget. Saman kok sabar toh Mbak ngelayani wong judes. Yuk biarin aja wong judes itu urusannya dia. Kita kan nggak perlu meladeni wong judes toh. Kita berbuat baik pada orang karena Allah memerintahkan kita berbuat baik. Selesai. Jadi kita baik itu bukan karena dia baik pada kita loh ya. Dia itu mau baik atau tidak, ya itu urusan dia.
Kode mbak ini loh yang sering saya sampaikan. Kalau ada teman Anda nikah, kira-kira ketika Anda, apa biasanya, adik, ketika ada orang nikah, teman kita nikah, kira-kira Anda akan ngasih apa biasanya? Apa? Hadiah, kado. Itu kalau Anda ngasih kado, kira-kira Anda pengen balesan atau karena Anda sudah dikasih kado? Kan kita ngasih kado ya karena kita ingin ngasih aja. Nanti dia tuh bales atau tidak itu kita nggak penting. Karena begitu kita ngasih, ya kita sedekah. Kenapa kita sedekah? Karena Allah memerintahkan kita sedekah. Sudah selesai. Dia bales atau tidak itu urusan dia. Nanti Allah Ta'ala yang akan balas sendiri. Nah, mestinya begitu. Sehingga nanti kalau ada orang yang tidak baik pada kita, ya biarin aja. Yang penting kita tidak begitu. Karena kita berbuat baik itu bukan karena dia, tapi kita berbuat baik karena Allah memerintahkan kita berbuat baik. Itu selesai. Itu yang kita harus paham. Bukan karena lah ini wongnya api ya tak api, lah wongnya enggak ya enggak. Itu berarti bukan menuruti Allah. Siapapun dia baik atau tidak, ya kita berbuat baik. Karena itulah perintah agama kita. Selesai. Oke, begitu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.